Welcome to Muhammadiyah One Senior High School Pekanbaru. Is your life, your education. Saya sudah berpikir kalau saya nanti ketemu, saya harus sebelum dimulai acaranya, walaupun hanya sebentar, saya minta mampir ke sekolahnya. Ini wajib bagi saya untuk berkunjung ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena saya diberikan amanah sebagai ketua majelis Dasmir. Kebetulan ini periode yang kedua, periode ke-1 tahun 2010 dengan Pak Kepala Sekolah. Kalau kita pada jajaran pada tingkat sekolah dasar, kita itu harus belajar calisto, baca, tulis, dan hitung. Itu adalah kita harus belajar bagaimana gemar membaca. Kemudian yang kedua, menulis. Kita harus terbiasa untuk menulis. Kemudian yang ketiga itu berhitung, sekarang namanya matematik. Karena matematik itu untuk mengolah otak kita untuk lebih rasional berpikir. Bisa membaca karena kita harus banyak belajar. Dengan membaca itulah yang itu merupakan suatu indikator kesuksesan seseorang. Kalau anak-anak kita rajin membaca itu, dan gurunya juga bisa memberikan motivasi anak-anak untuk membaca, ini akan mempunyai suatu peluang yang sangat besar bahwa mendorong terhadap prestasi belajar. Saya punya pengalaman pribadi, ya. Ini pengalaman pribadi saya. Anak-anak saya itu saya biasakan dari kecil masuk TK, itu saya dorong untuk membaca, terbiasa untuk membaca, sehingga ketika SD dia membaca. Tapi caranya orang tua itu harus memberikan peluang anak untuk tetap mau membaca, sehingga setiap hari libur saya harus meluangkan waktu saya dengan ibunya, dengan anak-anak itu ke toko buku. Ya, ke Gramedia, kebetulan fasilitas ada di Jakarta, Gramedia, toko buku. Di situ kita membaca di toko buku itu. Maka begitu sudah anak-anak sudah agak besar, di rumah pun juga saya buat perpustakaan di rumah. Sehingga alhamdulillah anak itu sudah mulai senang membaca. Tetapi di sekolah bagaimana? Sekarang saya melihat bahwa SMA Mutu sudah punya perpustakaan sekolah yang bagus, bahkan menjadi juara nasional tingkat 2. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, harapan saya, perpustakaan itu jangan dianggap sebagai museum. Perpustakaan itu sebagai tempat sumber belajar, sebagai tempat untuk mengambil atau meraih ilmu dari perpustakaan itu. Jadi fasilitasnya sudah ada. Perpustakaan dimanfaatkan dengan baik, sehingga bagaimana anak-anak itu, para peserta didik, siswa, diberikan dorongan supaya mereka itu membaca. Artinya ada tugas-tugas yang terkait untuk membaca itu. Nah, kebetulan anak saya dengan terbiasa membaca, kadang-kadang membacanya pertama kali bukan yang ilmiah, komik. Dari baca komik, setelah baca komik, baca buku pelajaran. Akhirnya ya mereka, alhamdulillah anak saya tidak jumlahnya ya lumayan. Sebagai orang tua punya anak zaman sekarang 5. Anaknya 5. Nah, yang paling kecil sekarang ini baru semester 7. Dia di ITB. Di semester 7 di ITB, kebetulan dia lulusan dari SMA 3 Bandung.
Nah, ketika dia masuk SMA 3 itu, Dik, ngapain sekolah ke Bandung? Bapak Ibu di Jakarta kan kamu pengen main angklung ke luar negeri. Nah, cita-citanya itu ke SMA 3 itu supaya bisa main angklung ke luar negeri. Ya oke, silakan. Akhirnya ya alhamdulillah keturutan. Sekarang sudah di ITB, ini baru aja keliling Eropa 4 negara. Karena main angklung aja. Jadi belajar itu tidak harus dengan anak saya bebaskan mau pilih apa. Yang nomor 5 itu yang paling kecil itu seni rupa. Seni rupa. Padahal ketika mereka itu SMA, maaf ini agak ya saya kabarkan apa adanya. Nilainya itu ya udah tinggi gitu. Dia lulus SMA itu nilainya tinggi. Rata-ratanya 9,5. Tapi dia masuknya seni rupa, bukan masuk yang teknik. Kakak-kakaknya teknik. Kebetulan dari nomor 1 sampai nomor 5, 5-5-nya di ITB gitu. Karena membaca, fasilitas ada tempat membaca. Dan di sekolahnya kebetulan dibiasakan untuk budaya membaca. Sehingga ada tugas-tugas yang ada. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Jadi fasilitasnya sudah ada, bagaimana memanfaatkan itu sehingga membaca itu tidak harus membaca yang susah-susah. Mungkin ya ada tugas-tugas yang ringan-ringan dari semua guru. Semua guru bisa memberikan tugas yang terkait dengan membaca. Jadi tugas membaca bukan hanya guru bahasa Indonesia. Semua guru sebaiknya ya punya menyuburkan perpustakaan. Semua guru diharapkan bisa memakmurkan. Nah, biasa kalau di musola kan memakmurkan musola, memakmurkan masjid. Perpustakaan itu tempat ibadah, mencari ilmu yang terbaik. Bagaimana perpustakaan itu bisa dimakmurkan oleh semua guru yang ada. Itu pesan singkat untuk pemanfaatan pendayagunaan perpustakaan bagi yang sudah jadi juara itu jangan hanya sampai di sini. Nanti targetnya tahun depan harus bisa jadi juara 1 gitu. Dan guru-guru yang lain juga bisa meraih kejuaraan itu. Nah, saya ingin memberikan gambaran tentang kebiasaan membaca. Kalau itu PNS kan biasanya untuk kenaikan pangkat kan diminta untuk menyusun karya tulis ilmiah kan. Yang non PNS itu juga tidak apa-apa membuat karya tulis ilmiah itu sebagai suatu budaya untuk menulis. Jadi membacanya ya di perpustakaan. Menulisnya ya kalau dulu itu kan membuat karya tulis ilmiah. Nah, perlu saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, dalam penilaian karya tulis ilmiah itu hanya diberlakukan untuk kepala sekolah, untuk pengawas, dan untuk widya iswara. Dari semua peserta yang ada, maka setelah diadakan penilaian, nilainya bagus dan sebagainya, tinggi, tapi setelah diteliti dari segi plagiasinya, plagiasi itu adalah tulisan yang mengambil tulisan orang lain. Tulisannya itu yang mengambil tulisan orang lain. Maka dari kepala SD, kepala SMP, SMA, dan sampai pengawas itu paling besar, paling banyak yang lolos plagiasinya itu hanya 15 dari 34 orang setiap tingkatan. Jadi separuh lebih itu karena tidak menggunakan karena mengambil tulisan orang lain. Apa itu, Mas? Plagiasi, plagiator. Sebenarnya bukan berarti yang lulus itu 100% tidak ngambil, tidak. Ada toleransi. Untuk juara 1 melakukan plagiasi itu maksimal 20%. Jadi kalau plagiasinya 20% masih punya hak nomor 1.
Tapi kalau plagiasinya itu di atas 20% sampai 40%, itu masih punya hak menjadi juara 2 dan juara 3. Di atas 40% itu tidak punya hak, gugur. Jadi di atas 40% gugur, tidak lulus, tidak lolos. Nah, yang sampai 40% tadi hanya maksimal 15 dari 34 orang, karena ada 34 provinsi, maksimal 34. Kalau kepala sekolah itu 33, kepala SMA, saya kemudian kepala SMA itu hanya 33. Nah, yang gugur itu. Nah, yang jadi juara itu hanya sampai maksimal 40, dan di atas 40 dinyatakan gugur. Jadi itulah penilaian yang sudah dilakukan di tingkat pusat, yang tahun-tahun sebelumnya itu belum dipakai sebagai pertimbangan. Kenapa? Karena maraknya plagiasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sekarang tingkat perguruan tinggi pun juga dilakukan gitu. Saya di perguruan tinggi di UNS, saya juga menjadi tim penilai plagiasi. Ambil tulisan orang lain boleh. Yang dimaksud plagiasi itu adalah ngambil tulisan orang lain tapi tidak menyantumkan sumbernya. Kalau ngambil, misalkan saja saya ngambil tulisan dari Pak Idam, saya tulis masalah ini, misalkan saja masalah pendidikan di Riau, sumbernya apa? Pak Idam, Ketua Dikdasmen. Itu bebas dari plagiasi, tidak apa-apa. Nah, yang dimaksud, yang dianggap plagiasi, saya itu nulis persis tulisannya Pak Idam, dan tulisan Pak Idam itu sudah diupload ke dunia maya, saya tulis persis tanpa saya tulis sumber. Itu yang disebut dengan plagiasi. Jadi Bapak Ibu, kalau menulis itu tulisan orang lain dikutip itu tidak salah, boleh, tetapi harus mencantumkan sumbernya. Nah, kebetulan dalam penilaian itu yang pengalaman yang baru aja terjadi dari masih anget, itu masalah plagiasi yang maksimalnya 40%. 40% aja masih ditolerir. Tahun depan akan diturunkan maksimal 30%. Karena kemarin saya sudah rapat harus disosialisasi. Jadi itu satu hal informasi yang perlu saya sampaikan pada ibu dan bapak sekalian. Nah, ibu dan bapak baik. Jadi itulah, kita tidak mungkin akan berhasil kalau tidak menyenangi apa yang kita pelajari, termasuk semua mata pelajaran, termasuk kepada para gurunya. Kemudian kepemimpinan yang baik, semangat dan kepribadian yang kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, kemudian kemampuan menjual gagasan. Nah, inilah 10 yang terbaik dalam rangka mendapatkan suatu kesuksesan.